Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fernando, NIM 210740. Kali ini saya akan melakukan pengenalan serta pembongkaran dari transmisi transverse. Yang pertama saya membuka dulu komponen-komponen yang ada di luar, seperti yang di video itu. Saya menggunakan kunci sok 12 di sini ya. Setelah itu saya membuka control shaft cover. Dia memiliki ada 4 buah baut. Saya menggunakan kunci sok 14. Kok beda maksudnya? Penggerak roda. Untuk kamera. Setelah baut yang keempat tadi sudah terlepas, lalu lepaskan baut yang di samping dengan menggunakan kunci sok berukuran 17. Nah, setelah itu keluarkan shaft and select lever shaft dari transmission case. Menggunakan kunci sok 12, buka transmisi ke case cover. Nah, transmisi case cover ini memiliki 9 buah baut, jadi dibuka semuanya terlebih dahulu. Setelah semua bautnya sudah terlepas, lepaskan transmission case covernya. Bila keras, pukul pakai palu plastik. Karena di sini tren axle-nya sudah sering dibuka, jadi melepasnya cukup mudah. Selanjutnya, melepaskan garpu pemindah atau release fork beserta hub sleeve-nya. Di sini di garpu pemindah itu sebenarnya memiliki baut yang berukuran 10. Karena di sini bautnya sudah tidak ada, jadi kita membukanya cuman menariknya saja ke atas sampai terlepas. Lalu lepaskan baut bearing retainer, ada 5 buah baut dengan ukuran 12. Nah, selanjutnya saya akan melepas clutch hub, gigi 5 dan ring synchronizer dari input shaft menggunakan tracker. Pada saat melepas, pastikan tracker sudah pas atau tidak mereng pada saat pemasangan. Jadi pada saat kita melepasnya jadi mudah, tidak terlepas trackernya. Kira pinjam loh.
Oke lah. Pada saat melepas gigi 5, jika gigi tracker tidak bisa masuk, bisa kita congkel menggunakan obeng min seperti yang di video ini. Kalau bukan keponakan Ultraman mana bisa. Pak, misi Pak. Makanya. Agar mudah untuk melakukan langkah pemasangan, agar kita tidak salah dalam memposisikan atau mengurutkan gear-gear. Pada saat gear dibuka, urutkan letaknya sesuai dengan posisi awalnya tadi, susun seperti yang dilakukan di video. Pengen alat Lalu lepas penahan bantalan depan, dia memiliki 3 buah baut. Saya buka menggunakan kunci L bintang. tolong cik tolong cik Dua apa itu? Oh, rasanya pilih kosong. ganti cik bisa. Aduh. Lah. Selanjutnya lepas transmission case. Lepas semua baut. Bautnya ada 13 buah dengan ukuran 14 mm. Ya, saya buka menggunakan kunci sok 14. Mekanik JM itu dulu ayo. Malas tayo tadi. Aduh lah. Lama tiba Vicky. Vicky saya mau aja dulu. Setelah itu lepas transmission case dari transaxle case. Jika keras, kita bisa pukul dengan menggunakan palu plastik. Karena di sini sudah sering dibuka, jadi pada saat kita bukanya cukup mudah. Jadi tidak perlu dipukul dengan palu plastik. Biasanya sih lah. Setelah itu saya melepaskan unit garpu pemindah. Langkah pertama, lepaskan baut yang ada pada garpu pemindah dengan menggunakan kunci sok 10. Lalu tarik semua keluar saf pengunci dari garpu pemindah. Heli lang lah. Nah, Salah. ada salah. Balap-balap bro juga. Ini nampak. Nah, setelah garpu pemindah terlepas, lalu lepaskan reverse gear, lalu lepaskan polos input dan outputnya secara bersamaan. Bila keras, sedikit-sedikit digoyang-goyangkan agar dia bisa terlepas. Sama-sama enggak? Ah, Wah. video. Pilih yang Lalu lepaskan diferensial atau gardan. sebutlah fungsi komponennya kok. Gigi penyesuaian atau sinkromes. Yang peran dari komponen ini terlihat pada saat pengendara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman dan juga nyaman meskipun mobil sedang dalam keadaan berjalan.
Selanjutnya yaitu garpu pemindah berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasangkan atau bahkan dipindahkan. Selanjutnya kita akan menjelaskan komponen dari Selanjutnya ada tuas penghubung berfungsi untuk sebagai penghubung antar tuas persneling dengan shaft atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Selanjutnya ada bak transmisi yang berfungsi sebagai dudukan bearing transmisi beserta dengan poros-porosnya. Selain itu bisa juga digunakan sebagai wadah untuk menyimpan oli transmisi pada mobil. Bantalan atau bearing, di dalam sistem transmisi ada banyak bearing-bearing. Salah satunya ini yang berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Selanjutnya reverse gear. Komponen yang satu ini berguna untuk mengubah arah putaran output shaft. Gigi inilah yang berfungsi untuk pada saat kendaraan berjalan mundur. Selanjutnya adalah garpu pemindah. Selanjutnya itu ada hub sleeve yang berfungsi sebagai pengunci penyesuaian gigi percepatan. Selanjutnya speedometer gear. Dengan adanya speedometer gear membuat kecepatan dari mobil yang kita kendarai tersebut dapat terukur. Selanjutnya diferensial atau gardan berfungsi untuk membedakan gerakan putar dari poros ban kiri dan kanan saat kendaraan sedang berbelok. Pertama, masukkan unit gardan ke transfer case, paskan. Setelah itu, pasangkan poros output dan inputnya secara bersamaan. Pastikan pada saat pemasangannya itu dalam posisi lurus, tidak mereh, dan agar pemasangannya itu menjadi lebih mudah. Selanjutnya pasang reverse gear atau gigi mundur. Nah, setelah itu pasang kembali semua unit garpu pemindah. Jangan sampai salah ataupun terbalik. Pasang sesuai urutan awal pada saat kita membuka tadi. Dan jangan lupa pada tuas penghubung gigi mundurnya ada terdapat dua baut yang berukuran 14. Pasang baut tersebut lalu kuatkan menggunakan kunci sok 14. Iya, macai. Nangis. Nah, jangan lupa pasangkan juga baut pada garpu pemindahnya. Terdapat 3 buah baut yang dengan ukuran 10 mm.
kita bisa mengencangkannya dengan mengencangkannya dengan kunci pas ring 10. Tuh, technician-nya lah tuh. Bapak, lah masuk Pak Karung. Ada kuncinya bro. Murah buka itu daripada yang 5 kecepatan. Itu nak pakai dongkrak yang pertama ini. Setelah semuanya sudah terpasang dan sudah dicek apakah bautnya sudah terkunci erat semua, lalu pasangkan transmission case-nya pada transmission case. Paskan bearing-bearingnya pada dudukan transmission case. Usahakan lurus agar mudah saat melakukan pemasangan. Setelah terpasang, lalu pasangkan kembali baut-bautnya yang berjumlah 13 buah. Kita ada juga untung banyak kincong pak. Pose lu, panjanglah video. Ambil paket upload. Harusnya keputar setik tadinya. Kalau nampak putaran kan, aku tinggal pasrah ke sudah selesai. Lalu kencangkan dengan menggunakan kunci 14 sok. Ya, pendek dulu. Kadang seketik dalam. Nah, setelah itu pasangkan kembali penahan bantalan depan yang memiliki 3 buah baut dengan menggunakan kunci L bintang. Dengan roda giginya itu enggak. Kali petang kemarin. Kok terus? Ini pakai kaki. Melibatnya bulan ya. Tapi lebih juga sebenarnya Pak. Oh iya. Ku bisnis itu sama weh. Patek awak sih. Lalu pasang kembali kontrol shaft cover ke transmission case. Dia memiliki 4 buah baut yang ukuran 14, dikencangkan menggunakan kunci sok 14. Jangan lupa memasang baut yang ada di sampingnya, yaitu baut 17. Kencangkan menggunakan kunci sok 17. Yang banyak video no. Sana deh. Serius lah. Buat perjanjian Kok pas banget kan? Kita masih ada jumpa di pada mengadu deh. Pembalap ini. Pembalap ini. Ada tuh. Kok ini jadi mah. Tinggal sih, Pak. Entar lah. Beton. Hah? Lalu pasangkan bearing retainernya kembali. Terdapat ada 5 buah baut yang berukuran 12. Jadi pasangkan dan kencangkan menggunakan kunci sok 12. Sambung ke dia. Sambung ke. Pendeknya sambung. Itu boleh. Boleh.
Tempat kan? Selanjutnya kita akan memasangkan gigi 5, ring sinkronis dan clutch hubnya. Pada saat memasukkan gigi 5-nya, pukul dengan palu plastik sampai gigi 5-nya terpasang dengan erat. Kamu mau tahu nama pengkes aku? Mac. Terang hal di video ya, Pak. Oh ya, mau gaya rambut aku gayanya mendorong Mac ya. Alah. Kamu tahu arti chip Mac? Chip Mac itu cepet mukat. Tabang poin. Salahnya tangga, ini kok tangga? Kan ada video dulu. Hah? Wah. Macam gabung Lalu pasang clutch hub dengan hub sleeve-nya. Sama seperti cara tadi, pakai kunci sok yang besar sekitar ukuran 20, pukul dengan menggunakan palu plastik. Cemek-cemeknya tekuk leh. Nah, dia mesti lagi rajo tuh. Apa saya? Selanjutnya pasang garpu pemindahnya. Nah, di situ garpu pemindahnya ada memiliki baut karena di sini bautnya sudah tidak ada, jadi tidak perlu dipasang. Lalu di sana ada spi penguncinya, lalu pasang. Setelah itu pasang tutup transmisinya. Lalu pasang kembali ke 9 buah bautnya dengan menggunakan kunci 14. Terlambat bersamamu seperti dulu lagi. Panik lah bagi backsongnya dan. Saya diam saja. Iya. Harus ini. Wanainu. Badan main. Buka dah. Jangan. Baik. Untuk berdua setelah Setelah itu pasang kembali komponen-komponen yang di luar. Yang pertama dibuka tadi. Diamlah. Cepet video lah. Alah. Baik jalan jago mana, rakit mana? Aku masih di sini. Oh, biar kau tahu betapa sulit. Sekian, terima kasih cara membuka, pengenalan komponen dan memasang dari transmisi Trans XL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.